terucap kata-kata yang menyinggung perasaan tersangka dan kemudian terjadi cekcok, saling menggampar. Kita kembali bersama Singkap. Di rumah kontrakan, Joe dan Patan bersih tegang. Patan tetap kekeh tak ingin meminjamkan uang yang sebelumnya dia janjikan. Sementara Joe tetap menagih janji Patan karena tak kunjung diberi, Joe akhirnya naik darah. Di bawah pengaruh alkohol, tensi keduanya semakin tinggi hingga berujung perkelahian. Kepala Patan dibenturkan ke tembok dan lehernya dicekik. Ya, hari ini jajaran Satreskrim Polres Karawang melakukan rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan dengan tersangka bernama J alias Bang Jo dan kawan-kawan. Tujuannya adalah untuk menguji persesuaian keterangan dari masing-masing tersangka maupun saksi serta petunjuk dan barang bukti yang ada. Oleh karena itu perlu kami sampaikan di sini bahwa rekonstruksi hari ini kita memainkan 30 adegan peristiwa pembunuhannya, lalu kemudian perencanaan untuk membuang atau menghilangkan ataupun menyembunyikan kematian mayat, dan juga konstruksi pasal baru terhadap dua tersangka atas nama H dan R terkait dengan menerima barang ataupun hasil daripada kejahatan. TKP dikontrakan. Ternyata dari hasil rekonstruksi dan BAP selanjutnya ternyata tersangka H hanya berperan membantu pada saat 2 hari setelah korban meninggal dunia, yaitu proses mengikat dan menggulung dengan plastik maupun sarung dan bed cover untuk kemudian sama-sama dibuang bersama-sama membuang jenazah ke TKP Cilamaya. Di mana untuk tersangka Bang Jo atau C ini dengan pasal 338 sub 339 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan juga pasal 181. Sementara untuk tersangka H dan R perannya adalah membantu pada saat proses menghilangkan atau menyembunyikan ataupun membuang jenazah. Ini kita kenakan pasal 181 KUHP dan juga 480 karena bisa kita buktikan bahwa tersangka H maupun R menerima imbalan atau menerima uang dari tersangka Jo yang patut diduga itu adalah hasil kejahatan daripada uangnya korban. 40 adegan. Ada 40 adegan ya. Jadi hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa tersangka Jo mengenal korban kurang lebih 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Cukup ya? Udah ada pertemuan di kontrakan sebelum? Ya, sebelumnya ada beberapa kali pertemuan ada antara korban dan tersangka. Inilah yang menguatkan motif bahwasanya memang korban menjanjikan meminjami uang sebesar 40 juta kepada tersangka, sehingga tersangka menagih pada saat hari kejadian, menagih, dan itulah terucap kata-kata yang menyinggung perasaan tersangka dan kemudian terjadi cekcok, saling menggampar dan terjadilah proses kekerasan terhadap korban. Bu, jangan berkerumun, jangan berkerumun. Setelah menghabisi nyawa korban, menit berikutnya Joe memanggil temannya yang berinisial H. Selanjutnya Joe dan H menguras harta benda korban dari mulai telepon genggam, uang tunai, dan uang di ATM. Selanjutnya keduanya mengikat jenazah korban dan membungkusnya dengan plastik dan kasur lantai. Mereka membiarkan korban di dalam rumah kontrakan selama 2 hari. Kedua pelaku meninggalkannya. Khawatir bau busuk dari tubuh korban tercium, Joe kembali ke rumah kontrakan. Dia meminta bantuan temannya yang berinisial R untuk membuang mayat korban dengan menggunakan mobil minibus miliknya. Adegan ke-35.
Tiga. Nah, angkat ya bos, sini. Oke. Ya, ya. Yuk. Baik. Tak ada kejahatan yang sempurna. Sepintar-pintarnya Joe dan kedua teman menyembunyikan tindak kejahatannya, akhirnya tercium juga. Rencana Joe meminang wanita idamannya menjadi kandas. Bukan kursi pelaminan yang akan ditempatinya, namun ruang pengap bernama penjara. Ya, Joe terancam kurungan penjara seumur hidup. Dia dijerat pasal 338, 339, 351 ayat 3 dan pasal 181. Sedangkan dua tersangka lainnya yang turut membantu tindak kejahatan diancam hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang baru saja kita simak. Pertama, alkohol bisa merubah seseorang yang waras menjadi kehilangan kendali. Maka, jauhi barang haram tersebut. Kedua, sepandai-pandainya seseorang menyembunyikan tindak kejahatannya, suatu saat pasti akan terungkap juga. Ketiga, berbuat sesuatu tanpa dipikirkan akibatnya selalu akan melahirkan sebuah penyesalan. Segagah apapun Joe, H, dan R, dalam hatinya pasti terbesit rasa menyesal, dan itu harus dibayar dengan harga mahal, yakni mendekam dalam ruang penjara yang pengap dan urung menikahi sang wanita idaman. Demikian Singkap untuk edisi malam ini. Kita akan kembali bertemu 2 pekan mendatang. Salam Singkap. Cipta TV selalu di hati.